Ini cerita yang, wah, luar biasa banget. Gimana ceritanya sistem kereta komuter Jakarta, yang dulu mungkin salah satu yang paling seramut di dunia, bisa berubah total jadi modal transportasi publik modern. Dulu kayaknya mustahil banget kan? Oke, kita mulai dari sini ya. Coba dilihat perbandingannya. Dulu dan sekarang, kelihatan banget kan bedanya? Di satu sisi, ya ampun, kacau total. Di sisi lain, sistem yang rapi, modern, teratur. Nah, ini kan langsung bikin kita mikir, skalanya tuh gede banget perubahannya. Pertanyaan utamanya jadi, gimana caranya semua ini bisa terjadi? Nah, buat ngerti perubahannya, kita nggak bisa lihat sekarang aja. Kita harus, ya mundur dulu, jauh ke belakang. Yuk, kita telusuri akarnya. Soalnya, percaya nggak, sistem super modern ini ternyata akarnya udah ada dari hampir 100 tahun yang lalu loh, dari zaman kolonial. Betul, tahun 1925. Di tahun itu, jalur kereta listrik pertama diresmikan. Yang jalanin itu perusahaan Belanda, namanya Staatspoorwegen. Rutenya dari Tanjung Priok ke Meester Cornelis. Nah, Meester Cornelis ini yang sekarang kita kenal sebagai Jatinegara. Jadi, inilah cikal bakal dari semua yang kita nikmati hari ini. Oke, sekarang kita lompat ke depan, ke masa setelah kemerdekaan. Disinilah ceritanya mulai beda. Sistem yang ada mulai kewalahan, nggak bisa ngejar pertumbuhan kota yang pesat banget. Akhirnya ya gitu, jatuh ke dalam kondisi yang super kacau. Inilah yang kita kenal sebagai era Atapers. Tahu kan, penumpang yang nekat naik di atap kereta? Nah, kutipan ini penting banget. Kutipan ini benar-benar nunjukin akar masalahnya apa. Penumpang yang nggak bayar, penumpang di atap, pedagang, pengamen, copet, semuanya campur aduk. Akibatnya apa? Kualitas layanan anjlok. Gampangnya, sistem ini udah benar-benar kehilangan kendali. Dan yang paling parah, kehilangan pendapatan. Dan coba bayangin deh, gimana rasanya jadi penumpang di KRL ekonomi zaman dulu. Keretanya itu nggak ada AC, jadi panas banget. Desak-desakannya luar biasa, dan soal keamanan, wah, jangan ditanya. Belum lagi sering mogok. Makanya kondisi kayak gini nih, yang bikin perubahan besar-besaran itu bukan lagi pilihan, tapi semua keharusan. Dan disinilah titik baliknya. Momen di mana semuanya mulai berubah. Ada dua kunci utama dari perubahan strategis ini. Pertama, manajemen baru yang benar-benar fokus. Dan kedua, yang nggak kalah penting, adalah penggunaan teknologi baru. Coba kita lihat lini masanya. Tahun 2008, dibentuklah PT KCJ. Ini langkah pertama yang penting banget. Bikin ada operator khusus. Tapi tahun 2013, nah ini benar-benar game changernya. Sistem tiket elektronik muncul dan semua kereta ekonomi yang non-AC itu dihapus. Dua langkah ini yang jadi fondasi buat semua modernisasi setelahnya. Jadi intinya gimana? Sederhana tapi jenius. Sistem tiket elektronik inilah yang akhirnya nyelesain masalah penumpang gratisan yang udah puluhan tahun ada. Dengan cara apa? Ya dengan mewajibkan semua orang buat tap in pas masuk dan tap out pas keluar. Simpel kan? Akibatnya, penumpang gelap jadi hampir nggak mungkin ada. Pendapatan yang tadinya bocor jadi aman, dan yang paling penting, ketertiban akhirnya kembali. Oke, urusan tiket beres. Masalah utama udah diatasi. Terus, keretanya gimana? Nah, ini bagian yang nggak kalah seru. Strategi buat modernisasi armadanya itu cerdas banget dan juga berkelanjutan. Ini dia keputusannya yang brilian. Daripada beli kereta baru yang harganya selangit dan butuh waktu lama buat diproduksi, KAI Komuter ngambil langkah yang super cerdas. Mereka impor ribuan kereta bekas dari Jepang. Eits, tapi jangan salah, ini bukan kereta bekas sembarangan. Ini kereta-kereta yang berkualitas tinggi dan terawat banget. Hasilnya, modernisasi armada bisa jalan cepat dan biayanya jauh lebih hemat. Artinya apa? Armada KRL kita sekarang ini, secara harfiah, itu kayak museum berjalan dari sejarah kereta Jepang loh. Keren kan? Kereta yang sama, yang dulunya warawiri ngangkut jutaan orang di Tokyo, sekarang jadi tulang punggung transportasi komuter di Jakarta. Lengkap dengan AC-nya tentunya. Nah, di tabel ini kelihatan jelas banget silsilahnya. Kita bisa lihat contoh spesifiknya. Misalnya kereta seri 205 yang legendaris dari JR East, yang dulu sering banget kita lihat di jalur Saikyo atau Yokohama, sekarang ya ini, yang setiap hari ngangkut kita di Jakarta. Luar biasa ya. Oke, sistem tiket udah benar, armadanya udah modern. Terus apa nampaknya? Dan yang lebih penting, apa langkah selanjutnya? Yuk kita lihat. Lihat angka ini, 1,1 juta lebih. Itu jumlah penumpang puncak dalam satu hari. Gila kan? Angka ini benar-benar nunjukin seberapa besar skala kesuksesan KRL dan seberapa vital perannya buat kehidupan jutaan orang di Jabodetabek.
Dan hebatnya lagi, kesuksesan ini nggak berhenti di Jabodetabek aja. Model yang sama ternyata terbukti berhasil sampai akhirnya di-copy paste keluar ibu kota. Contohnya ya ini, jalur komuter Yogyakarta-Solo. Ini bukti nyata kalau resep sukses di Jakarta bisa diterapkan di tempat lain juga. Poin kuncinya adalah transformasi ini belum selesai, masih terus berjalan. Modelnya terus dikembangkan dan diperluas. Jalur-jalur diperpanjang kayak ke Cikarang dan Rangkas Bitung, dan bahkan ada rencana ambisius buat lebih jauh lagi. Ini menunjukkan kepercayaan yang besar banget sama sistem yang udah berhasil dibangun ini. Oke, sebelum kita tutup, mari kita rangkum sebentar. Apa sih resep rahasia yang bikin semua perubahan luar biasa ini jadi mungkin? Jadi ada 4 pilar utama yang bisa kita ambil. Pertama, manajemen yang berdedikasi dan fokus. Kedua, teknologi sebagai alat kontrol, terutama buat tiket. Ketiga, standarisasi armada, jadi semua kereta sama bagusnya. Dan keempat, cara pengadaan yang cerdas dan berkelanjutan. 4 hal inilah resep yang sukses mengubah wajah KRL Jakarta. Kita tutup dengan pertanyaan ini. Kisah sukses KRL Jakarta ini kan bukan cuma cerita buat kita aja. Ini udah jadi studi kasus yang kuat banget. Pertanyaannya sekarang, gimana caranya pelajaran dari Jakarta ini bisa jadi cetak biru atau inspirasi buat kota-kota lain di seluruh dunia yang mungkin lagi ngadepin masalah yang sama?